Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai Indonesia pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Latar belakang terjadinya kemerdekaan. Sesuai dengan Perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya, bila Jepang berhasil diusir dari daerah penduduknya. Menjelang akhir perang tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan Tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin. Sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah atau kalah. Yang kedua adalah mendaratnya Belanda diwakili oleh Nika. Berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendaratkan diri di Sabang. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Charles van der Plas. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi oleh Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook. Ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilmina tahun 1942. Pidato Ratu Wilmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia. Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Yang ketiga, pertempuran melawan sekutu dan Nika. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada masa masuknya sekutu dan Nika ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi diantaranya adalah: yang pertama, pertempuran Bojong Kokosan di Sukabumi pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Letkoi TKR Edi Sukardi. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada 15 sampai 19 Oktober 1945, yaitu perlawanan melawan Jepang. Yang ketiga, peristiwa 10 November di daerah Surabaya pada 10 November 1945 dipimpin koloni Songkono. Yang keenam, ada pertempuran Medari area di daerah Medan sekitar pada 10 November 1945 sampai 10 Agustus 1946 yang dipimpin oleh Ahmad Tahdir. Yang keenam adalah Palagan Ambarawa di daerah Ambarawa Semarang pada 12 sampai 15 Desember 1945 yang dipimpin oleh TKR Sudirman. Yang ketujuh, pertempuran Lengkong di daerah Lengkong Serpong pada 25 Januari 1945 dipimpin oleh Mayor TKR Den Mogot. Yang kedelapan, Bandung Lautan Api di daerah Bandung pada 23 Maret 1946 atas perwakilan Kolonel TRI Ahmad Nasution. Yang kesembilan, pertempuran Selat Bali di Selat Bali pada April dipimpin oleh Kapten Laut TRI Markadi. Yang kesepuluh, pertempuran Margarana di Margarana Tabanan Bali pada tahun 2000. Pada tahun 20 November 1946 dipimpin oleh Letkol TRI Gusti Ngurah Rai. Yang ke-11,
Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946 sampai 10 Februari 1947. Yang ke-12, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada 1 sampai 5 Januari 1947 dipimpin oleh Kolonel TRI Bambang Utojo. Yang ke-13, pertempuran Laut Cirebon di Cirebon pada 7 Januari 1947 dipimpin oleh Kapten Laut TRI Samadikun. Yang ke-13, pertempuran Laut Sibolga di Sibolga pada 12 Mei 1947 dipimpin oleh Letnan 2 Laut TRI Oswald Sihan. Yang ke-14 adalah agresi militer pada 21 Juli 5 Agustus 1947. Yang ke-15 adalah pembantaian Roa Gede di Roa Gede Karangawang pada 9 Desember 1947 akibat perburuan terhadap Kapten TNI Lukas Kustarjo. Yang ke-15 agresi militer 2 pada 19 sampai 20 Desember 1948. Yang ke-16, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol TNI Soeharto. Yang ke-16, serangkaian umum Surakarta di Surakarta pada 7 sampai 10 Agustus 1949 dipimpin oleh Letkol Slamet Trihardi. Materi selanjutnya yaitu ada agresi militer 1 pada tanggal 27 Mei 1947. Belanda mengirimkan nota ultimatum yang harus dijawab dalam 14 hari. Dan isi dari nota ultimatum itu adalah yang pertama, membentuk pemerintahan ad interim bersama, yang kedua, mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, dan yang terakhir, Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang demokrasi parlemen tahun 1950 sampai 1959. Proses kembalinya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Pada tanggal 27 Desember 1949, secara resmi, Belanda mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam perjalanannya, bentuk negara RIS tidak disukai rakyat sehingga kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, kehidupan politik dan pemerintahan pada tahun 1950 sampai 1959. Ada sistem demokrasi liberal, kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai. Selanjutnya ada partai yang mempunyai wakil dalam pemerintahan disebut partai pemerintah, sedangkan partai yang tidak mempunyai wakil di dalam pemerintahan disebut partai oposisi. Dan dengan UUDS 1950, NKRI menganut sistem kabinet parlementer dan juga presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu ada 7. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Maret 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali II pada tanggal 20 Maret 1956
sampai 4 Maret 1957. Yang terakhir ada Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya yaitu materi tentang berbagai peristiwa yang berhubungan dengan pemilu 1955 di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan pemilihan umum pertama Republik Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan pemilu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Peserta pemilu diikuti oleh banyak partai, kurang lebih 30 organisasi politik. Pemilu dimenangkan oleh 4 partai saja, yaitu Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Selama pemerintahan demokrasi liberal, kehidupan politik tidak pernah stabil. Hal ini disebabkan karena kabinet tidak dapat melaksanakan programnya dengan baik. Perbedaan dan persaingan antar partai sangat tajam sehingga mengganggu persatuan bangsa. Para tokoh partai hanya mementingkan partainya saja, dan yang terakhir antar kabinet tidak ada kesinambungan. Selanjutnya yaitu tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 Konstituen hasil pemilu tahun 1955 mulai mengadakan sidang untuk menyusun UUD yang baru. Dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10 November 1956. Selama lebih 2 tahun, konstituen bersidang tidak membuahkan hasil. Undang-undang yang baru diharapkan mampu meredakan ketegangan politik yang tidak pernah terwujud. Karena konstituen tidak mampu bekerja, maka Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang berisi ketetapan. Yang pertama tentang pembubaran konstituen, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada tidak berlakunya UUD 1950 atau UUDS, dan yang terakhir akan dibentuk MPRS dan DPAS. Selanjutnya yaitu pengaruh dekret presiden. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka mulailah berlaku kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditindaklanjuti dengan penataan bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sebagai realisasinya, tanggal 20 Agustus 1959, Presiden menyampaikan surat nomor 2262/JK/59 kepada DPR yang berisi tentang penekanan kewenangan Presiden untuk memberlakukan peraturan negara baru. Atas dasar peraturan negara baru itu, Presiden membentuk lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPAS, DPR-GR, Kabinet Kerja, Front Nasional, dan lain-lain. Berikutnya yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Adapun tujuan dari sistem demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa Orde Baru atau Orba dimulai sejak tahun
1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September atau yang sering dikenal G30 SPKI. Menurut sejarahnya, pada masa itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Selanjutnya, masa reformasi. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru meliputi yang pertama kondisi politik, yang kedua masalah penegakan hukum, yang ketiga krisis ekonomi. Ambruknya ekonomi pada masa Orde Baru disebabkan yang pertama krisis moneter, yang kedua harga-harga melambung tinggi, yang ketiga utang luar negeri yang mencapai 163 miliar dolar, yang keempat banyak pengusaha yang bangkrut, yang kelima kredit perbankan macet, yang keenam pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Lahirnya reformasi yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa 30 tahun dan dimulainya pemerintahan baru yang disebut reformasi. Berikutnya yaitu kehidupan bernegara pada masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Salah satu keberhasilan pemerintahan B.J. Habibie adalah melaksanakan pemilu yang diikuti banyak partai yang demokratis, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dengan hasil muncul 5 partai besar, antara lain PDI Perjuangan, Golkar, P3, PKB, dan PAN. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur. Dalam pemerintahannya melakukan upaya-upaya pemulihan dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, dan Hankam. Berikutnya yaitu masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang paling populer adalah mengeluarkan UU nomor 32 tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY. Di bawah pemerintahannya, Indonesia melaksanakan pokok-pokok reformasi, terutama pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.